Hari ini kita berada di Keraton Kabupaten Sumeneb, sudah bersama Bapak Bupati Sumeneb, dan di belakang kita ini sedang anak-anak sekolah yang sedang bermain gamelan setiap hari Selasa, Pak Bupati ya? Selasa dan Kamis. Selasa dan Kamis ya? Siap. Madura Tribun News, kita sudah bersama Bupati Sumeneb. Kita akan menanyakan langsung selama pandemi Pak Bupati, tentunya Sumeneb merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Nah, sekarang mulai landai, apa strategi Bupati untuk pemulihan ekonomi Kabupaten Sumeneb ini? Ya, jadi situasi pandemi COVID-19 ini memang pasti efeknya pasca pandemi COVID. Nah, tapi persoalan pandemi COVID ini bukan hanya menjadi tujuan semata persoalan, tetapi ada persoalan lain di balik itu. Salah satunya adalah perang dunia. Siap. Ya, terkait dengan Rusia sama Ukraina. Ini juga berdampak. Jadi dunia ini ada dua persoalan. Persoalan pasca pandemi COVID ditambah persoalan terkait dengan perang antara Ukraina dan Rusia. Nah, ini yang menjadi persoalan ekonomi di seluruh dunia terpukul. Apa kira-kira pemerintah daerah dalam rangka menyikapi itu? Maka pemerintah daerah banyak melakukan hal lah pastinya dalam rangka mengantisipasi itu. Khususnya terkait dengan bagaimana pertumbuhan ekonomi agar tetap berjalan dengan baik. Betul. Tumbuh dengan baik. Di mana memang kita ketahui inflasi ini saat ini memang menjadi momok untuk semuanya. Bahkan bukan kabupaten per kabupaten, tetapi ini negara ya. Bisa membahayakan. Maka pemerintah kabupaten tentu melakukan beberapa terobosan, baik terhadap kebijakan yang berhubungan dengan kebijakan anggaran ataupun berhubungan dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Maka salah satu kebijakan yang harus kita lakukan ada dua cara. Yang pertama adalah kebijakan melalui anggaran APBD. Yang kedua juga melalui kebijakan ya, dengan pihak kedua. Nah, contohnya misalnya terkait dengan beberapa kegiatan-kegiatan untuk menumbuh kembangkan terkait dengan UMKM. Maka pemerintah kabupaten pasca pandemi COVID-19 memutuskan untuk melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan event yang kebetulan pasca pandemi COVID-19 ini mulai terkendali. Ya, berdekatan dengan hari jadi Kabupaten Sumeneb ke-753. Maka Sumeneb langsung mulai melakukan kegiatan-kegiatan event tersebut. Setiap kegiatan yang kita lakukan ya, dari bulan September itu pasti kita libatkan UMKM. Ya, contoh misalnya kegiatan misalnya terkait dengan salah satu event yang kita laksanakan di bulan Oktober, Pesta Rakyat misalnya. Pesta Rakyat, ya. Pasti event tersebut melibatkan UMKM. Siap. Terus salah satunya kenapa semua event harus melibatkan UMKM? Nah, tujuannya cuma satu, agar UMKM kita ini bisa tumbuh kembang kembali. Setelah sebelumnya karena pandemi COVID-19 ini tersiok-siok. Ya, agar UMKM kita ini bisa maju kembali. Siap. Ya, kenapa? Karena kita ketahui ya, pasca krisis ekonomi tahun 98 ya, itu kan kekuatan Republik ini yang menopang adalah harus paling bawah, salah satunya UMKM kita. Ya, ini yang harus kita perhatikan, bahwa UMKM ini bagian dari kekuatan ya, untuk menjaga fiskal ya kan. Meskipun beranjak sedikit demi sedikit ya. Ya, pasti pelan-pelan ya, pasti pelan-pelan terkait dengan UMKM. Makanya ke depan November pun juga kita akan melaksanakan beberapa event. Ya, tetapi setiap event ya pasti kita kasih kesempatan untuk UMKM untuk berjualan. Ya, maka ini yang menjadi cara kita untuk bekerja sama dengan pihak ketiga. Memberikan seluas-luasnya siapapun ingin melaksanakan kegiatan-kegiatan, tapi harus dalam koridor komunikasi dengan pemerintah daerah. Siap. Termasuk misalnya kegiatan Car Free Day yang kita laksanakan setiap minggu. Nah, di situ memang pasar pagi ya menjadi salah satu daya tarik untuk masyarakat bisa makan di sana, belanja di sana dan sebagainya, sambil lalu olahraga dan sebagainya. Salah satu UKM yang menonjol Pak Bupati untuk menunjang. Kalau UMKM yang terkait dengan di luar makan minum ya. Iya. Saya kalau event ini pasti kegiatan makan minum ya yang kita libatkan. UMKM kita misalnya salah satunya adalah Kris. Nah, Kris ini kan memang salah satu UMKM kita yang sudah mendunia menurut saya. Betul. Ya, kenapa? Karena kita ketahui bersama kita banyak memiliki empu. Ya, bahkan kemarin
pas hari jadi kita dapat kado spesial. Spesial. Ya, salah satunya adalah wisata yang memiliki daya tarik terbaik, kategori juara 1. Siap. Yang dapat dari Kementerian Pariwisata. Ini perlu kita bangga sebagai orang Sumeneb. Iya, ini membuktikan bahwa salah satu kekuatan kita, keris yang diproduksi kita ini bukan hanya lokal saja yang beli, ya, nasional bahkan internasional kita kirim ke luar negeri. Siap. Ya, batik misalnya juga. Nah ini Batik ya. batik kita ini pasca pandemi COVID memang agak terseok-seok. Tapi setelah itu, ya saya melihat bagaimana caranya, maka kita keluarkan kebijakan. Seluruh ASN harus mempergunakan batik lokal. Batik lokal. Ya itu ada dasarnya juga, turunnya dari Permendagri. Siap. Ya, maka kita bikinkan perbuk, ya kan. Walaupun perbuknya saat ini masih belum saya tanda tangani, tetapi himbauan itu sudah kita lakukan bahwa Jumat sama Kemis itu harus pakai batik. Dan saya wajibkan harus batik lokal. Semua ASN. Semua ASN batik lokal. Nah, apa tujuannya? Agar pembatik yang ada di Sumeneb ini semuanya bisa berdaya. Siap. Nah, mungkin nanti Tribun bisa ngecek lah. Siap. Pembatik bagaimana? Ya. Saat ini batik Sumeneb kekurangan order apa kelebihan order? Nah ini yang betul. Jadi untuk mengcover kebutuhan lokal saja juga. Ini batik lokal hasil karya warga Sumeneb sendiri. Ya, jadi yang pertama kalau hari Jumat itu pakai batik Pakandengan. Jadi batik lama lah. Jadi batik lama bentuknya desainnya itu karakteristiknya legendaris lah. Siap. Ya kayak daun misalnya. Nah, kalau hari Kamis ini pakai batik pola. Jadi kayak batik lukisnya, tapi bisa digambar sesuatu. Siap. Nah, jadi perbedaannya kalau yang batik hari Jumat itu yang dari Pakandengan ini rata-rata pembatiknya ya usia agak tua. Tapi kalau yang batik pola yang kita pakai hari Kamis itu pembatiknya rata-rata muda, umur 18 tahun sampai 30 tahun. Jadi agak gaul sedikit. Siap. Nah, nanti bisa cek nanti Tribun mau cek ke pembatik-pembatik kita. Siap. Kebanjiran order atau bagaimana? Nah, selama ini dalam rangka Bupati terus memulihkan ekonomi Kabupaten Sumeneb, ekonomi kerakyatan, ada kendala nggak Pak Bupati? Atau yang perlu? Ya, kalau kendala itu pasti ada ya. Tapi pemerintah harus terus mencarikan terobosan. Apalagi saat ini misalnya kita ketahui bersama seluruh kabupaten berlomba-lomba bagaimana menahan laju inflasi. Nah, alhamdulillah ya Sumeneb bisa mampu menahan laju inflasi, bahkan mendapatkan reward dari Kementerian Keuangan. Betul. Nah, itu yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa hasil kerja keras kita ini mampu memberikan sesuatu yang terbaik untuk bisa menahan laju inflasi. Kenapa laju inflasi ini benar-benar kita harus jaga? Karena ini berkaitan dengan daya beli masyarakat. Ya, kalau inflasinya tinggi maka harga-harga bahan pokok itu pasti naik. Siap. Bahkan bukan harga bahan pokok saja, semua harga barang pasti naik. Maka secara otomatis ini akan berpengaruh kepada daya beli masyarakat. Begitu daya beli masyarakat itu rendah, ya penghasilan, ya, pemasukan, nah itu secara otomatis akan berkurang. Nah itu memang tantangan kita bagaimana menahan itu. Apa sih kira-kira untuk petani jagung kita, untuk ketahanan pangan. Nah ketahanan pangan ini penting atas perintah dari pemerintah pusat. Agar ketahanan pangan ini harus dijaga. Dengan situasi dunia yang saat ini memang kondisi ekonominya kurang membaik. Siap. Pak Bupati, terakhir harapan untuk mempertahankan dan membangkitkan ekonomi kerakyatan ini. Ya, harapan kita ini ekonomi Sumeneb ini tidak bisa berdiri sendiri karena ini namanya ekonomi ini bagian dari rantai ya, rantai ekonomi. Jadi satu sama lain terkait. Apa yang menjadi kekuatan kita ya kita perkuat. Apa yang menjadi kekurangan kita maka kita butuh pasokan dari luar. Maka bagaimana agar pertumbuhan ekonomi di Sumeneb ini lebih stabil, lebih baik ya, dan inflasinya juga bisa terjaga, ya, terkontrol ya, maka kami terus coba mendorong bagaimana melakukan beberapa aktivitas kegiatan-kegiatan, khususnya misalnya salah satunya event-event yang terus akan kita laksanakan untuk menggerakkan UMKM kita. Kedua, ya kita terus memberikan support ya kepada para petani kita yang saya sampaikan tadi. Bantuan misalnya untuk petani jagung yang saat ini akan menanam jagung. Ya, terus kita berikan bantuan bibit juga. Bantuan bibit ya kepada petani jagung kita. Yang tujuannya sebenarnya sama.
ya bagaimana petani kita ini berdaya. Karena salah satu PDRB tertinggi Kabupaten Sumedang adalah dari sektor pertanian. Maka ini yang kita jaga. Jangan sampai petani kita merugi, maka ini akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Otomatis itu. Tapi kalau ekonomi petani kita ini sukses, maka PDRB-nya akan semakin baik, pertumbuhan ekonomi itu akan juga semakin baik. Ini hasil survei BPS, memang PDRB 3 tertinggi, PDRB kita yang tertinggi ada dari sektor pertanian. Nah, ini yang harus kita jaga, selain ya, kita ke depan terus mengembangkan pariwisata kita. Ini salah satu cara tercepat kita agar pariwisata kita dorong, pariwisata kita ramai, UMKM kita bisa masukkan di sana sebagai pusat oleh-oleh dan sebagainya, maka secara otomatis pertumbuhan ekonomi akan tumbuh. Maka bisa dikatakan mulai bulan depan sampai tahun depan kita akan dorong pariwisata kita ini benar-benar bisa diminati oleh seluruh masyarakat yang dari luar Kabupaten Sumeneb untuk bisa menjadi tujuan wisata alternatif selain wisata-wisata yang ada di Jawa Timur ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.